sehat Bu Lilis. Bagaimana Bu Lilis? Saya juga sehat. Nggih. Bunda Yuli, ini saya terima kasih dulu karena Bunda Yuli bersedia untuk saya wawancarai dalam rangka memenuhi tugas LMS saya, demonstrasi kontekstual modul 3.1 ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya. Bunda Yuli, selama Bunda Yuli menjabat sebagai kepala sekolah nih, pasti pernah mengalami sebuah masalah atau kasus ya, yang berhubungan dengan dilema etika. Coba bisa Bunda Yuli ceritakan nih kasus yang seperti apa? Untuk kasus mungkin karena saya masih baru juga untuk menjabat kepala sekolah ini Bu Lilis, saya belum menemukan kasus yang terlalu signifikan. Tapi untuk kasus yang paling terbaru yaitu tentang PPDB, di mana kuota untuk pendaftar kita sudah melebihi dari yang kita harapkan. Sedangkan untuk ruangan yang kita punya masih kurang. Itu masalahnya yang saya temui. Luar biasa berarti nggih minat dari masyarakat Bunda Yuli ya. Ya, ini berarti tentang murid Bunda Yuli yang sekarang jumlahnya sangat banyak, tetapi sarana prasarananya kurang ya. Begitu nggih Bunda Yuli. Selama ini bagaimana cara Bunda Yuli mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lembaga Bunda Yuli? Ya. Untuk kasus yang ada saya bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan benar melawan benar, yang satunya yaitu benar melawan salah. Gitu. Baik Bunda Yuli. Terus kemudian bagaimana Bunda Yuli menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Bunda Yuli, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan dalam dua kasus yaitu saya berdasarkan rasa peduli dan juga dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut, baik itu dampak untuk jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Berarti berdasarkan rasa peduli dan juga dampaknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik Bunda Yuli. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bunda Yuli lakukan selama ini? Untuk prosedurnya yang pertama yaitu saya mengumpulkan informasi secara relevan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga yaitu saya mempertimbangkan dampak dari keputusan yang saya ambil. Selanjutnya saya mendiskusikan dengan tim dan mengambil keputusan berdasarkan analisa yang sudah saya buat. Yang terakhir saya membuat rencana pelaksanaan dari keputusan tersebut. Berarti yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan informasi yang relevan ya Bunda Yuli, kemudian mengidentifikasi dari nilai-nilai yang bertentangan, mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut, kemudian mendiskusikan dengan tim di sekolah Bunda Yuli. Dan yang terakhir mengambil keputusan berdasarkan analisa, kemudian membuat rencana pelaksanaan. Baik ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk yang paling efektif yaitu saya pelibatan berbagai pihak yang ada di sekolah. Dalam pengambilan proses tersebut saya melibatkan wali murid, guru-guru yang ada di sekolah saya dan juga pihak yang terlibat. Berarti harus melibatkan semua pihak ya Bunda Yuli, termasuk wali murid, kemudian guru-guru, dewan guru yang ada di sekolah Bunda Yuli, dan pemangku kepentingan, termasuk ini ketua yayasan gitu Bunda Yuli. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Bunda Yuli dalam pengambilan keputusan itu? Tentunya banyak tantangan untuk pengambilan keputusan tersebut, dan yang paling saya rasakan yaitu keraguan-raguan saya dalam mengambil keputusan. Takutnya nanti keputusan itu tidak diterima oleh pihak yang terkait, dan juga yang kedua pengaruh dari orang lain, mungkin dari arahan siapa gitu, itu yang saya jadi tantangan saya. Berarti masih ragu-ragu nih ya dalam mengambil keputusan karena takutnya tidak bisa diterima semua pihak. Kemudian pengaruh dari kanan kiri pihak yang ya begitu ya. Baik Bunda Yuli. Kemudian apakah Bunda Yuli memiliki
jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang Bunda Yuli alami? Untuk jadwal khusus saya tidak punya, Bu Lilis. Tapi untuk pengambilan keputusan itu saya kondisional berdasarkan masalah yang ada. Tapi saya usahakan untuk setiap masalah saya mencari solusinya itu langsung, tidak lama-lama, tidak pakai lama-lama. Jadi masalahnya tidak berkelanjutan. Berarti harus segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Ya, benar. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bunda Yuli dalam pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan saya itu didukung dari tim yang ada di sekolah saya, yaitu tim komite, tim guru, dan juga yayasan. Berarti semua pihak terlibat dalam Ya. Bunda Yuli mengambil keputusan ya. Betul. Ya, dari semua yang Bunda Yuli sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa dipetik dari pengalaman Bunda Yuli mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapatkan yaitu perlunya mempertimbangkan berbagai aspek dan juga pertimbangan jangka panjang maupun jangka pendek dari keputusan yang kita ambil. Baik, berarti mempertimbangkan semua aspek ya dalam Ya. mengambil keputusan, Ya. kemudian dampaknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, ini Bunda Yuli yang terakhir. Solusi atau keputusan apa yang Bunda Yuli ambil dari kasus atau dilema etika yang Bunda Yuli alami? Dari kasus saya, keputusan yang saya ambil yaitu 1, saya membuat 4 rombel untuk kelas A, yaitu 2 rombel di pagi untuk kelas pagi dan 2 rombel untuk TKB di kelas siang. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk selanjutnya jangka panjang saya akan membuat proposal, Bu Lilis. Saya mengajukan untuk bantuan sarpras, khususnya yaitu pendirian ruangan baru untuk sekolah saya. Berarti keputusan yang diambil Bunda Yuli yang pertama untuk jangka pendek membagi rombel menjadi 4, kelas pagi TKA 2 rombel dan kelas siang TKB 2 rombel. Kemudian yang jangka panjangnya Bunda Yuli akan mengajukan proposal bantuan untuk pembangunan sarana prasarana. Betul. Ya, alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Terima kasih banyak Bunda Yuli sudah bersedia menjadi narasumber saya dalam menyelesaikan tugas di demonstrasi kontekstual ini. Saya berharap semoga PK DWB Randagan Sari semakin maju dan muridnya semakin banyak. Kemudian juga mendapat bantuan bisa membangun sarana prasarana lebih baik lagi. Ya, Bunda. Oke, terima kasih Bunda Yuli. Assalamualaikum.